Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi berjumpa. Apa kabar kamu? Alhamdulillah. Ya, kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Anak. Nah, pada video pembahasan kali ini, perkenalkan dulu saya Sabila dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Untuk video kali ini kita akan bahas matriks untuk materi matematika madrasah aliyah. Lebih khususnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep matriks. Nah, ada yang tahu nggak apa saja topik bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini? Ya, yang pertama ada pengertian matriks, kemudian notasi matriks, ordo matriks, jenis matriks, transpose matriks, dan yang terakhir ada kesamaan. Nah, langsung saja ya untuk topik bahasan yang pertama, yaitu pengertian dan notasi. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom yang diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung. Nah, jadi matriks ini bisa ditulis dengan salah satu ya, bisa pakai kurung biasa atau menggunakan kurung sik. Matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Ingat ya. Matriks yang berukuran dari M baris dan N kolom adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan bentuk umum dari sebuah matriks. Di mana ini merupakan baris ke-1 atau baris pertama, ini merupakan baris kedua, dan seterusnya sampai baris ke-M. Kemudian di bagian sini ini merupakan kolom ke-1, ini kolom kedua, dan seterusnya hingga kolom ke-N. Nah, dapat kalian lihat ya bahwa di sini ada A11. Apa nih maksudnya, ada yang tahu? Nah, A11 ini merupakan elemen yang terdapat pada baris 1 kolom 1. Nah, jadi menulisnya 11. Di mana 1 yang depan ini merupakan baris dan yang belakang ini merupakan kolom. Ya, ini kan baris ke-1, kolom ke-1, maka ditulis A11. Kemudian ada A12, berarti ini elemen yang terdapat pada baris ke-1, kolom ke-2. Ya, cocok ya, baris ke-1, kolom ke-2. Dan seterusnya sampai baris ke-1, kolom ke-N. Nah, di sini juga ada A21. Nah, ini maksudnya gimana? A21 itu elemen yang terdapat pada baris kedua, kolom ke-1. Ya, baris kedua, kolom ke-1. Itu juga dengan A22. Ini berarti elemen yang terdapat pada baris kedua, kolom kedua. Dan seterusnya sampai baris kedua, kolom ke-N. Dan yang paling terakhir ini ada baris ke-M, kolom ke-N. Jadi begitu bentuk umum dari matriks. Kemudian ada ordo matriks. Nah, apa sih ordo matriks itu? Ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan banyak kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, ordo matriks A adalah M kali N dan ditulis A M kali N. Ingat ya, lambang dari matriks itu pakai huruf kapital. Kemudian untuk banyak elemen dari suatu matriks sama dengan hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks tersebut. Nah, misal saya punya matriks P yang beranggotakan negatif 1, 0, 2, dan negatif 3. Nah, kita tahu bahwa negatif 1 dan 0 ini menduduki apa? Menduduki baris pertama. Dan 2, negatif 3 menduduki baris kedua, betul. Kemudian negatif 1 dan 2 itu sebagai kolom pertama. 0 dan negatif 3 menduduki sebagai kolom kedua. Jadi total dari
matriks P ini punya 2 baris dan 2 kolom, betul. Nah, maka dapat kita tuliskan matriks P berordo 2 kali 2 atau dapat ditulis P 2 kali 2. Nah, berhubung di sini jumlah baris sama kolomnya sama, jadi ini bisa dibolak-balik. Tetapi pada konsepnya itu kalau menulis matriks itu baris dulu baru kolom. Nah, untuk elemennya, ayo coba disebutkan apa saja elemen yang terdapat dalam matriks P ini. Iya, betul, ada negatif 1, kemudian 0, ada lagi 2, dan yang terakhir ada negatif 3, betul. Nah, berapa total dari elemen-elemen matriks ini? Iya, betul, ada 4, ada negatif 1, 0, 2, dan negatif 3. Nah, 4 ini diperoleh dari mana? Nah, total elemen-elemen pada matriks P ini didapat dari perkalian banyaknya baris dan kolom. Nah, tadi kan disebutkan punya 2 baris dan 2 kolom. Nah, maka total elemen-elemen pada matriks P ini berjumlah 4, yaitu diperoleh dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi cocok ya, total elemen dengan elemen yang terdapat dalam. Oke, yang selanjutnya ada jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks di sini ada banyak sekali. Ada yang tahu? Yang membaca tadi? Ya, yang pertama ada matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari satu baris atau matriks yang berordo 1 kali n. Nah, bisa kalian lihat ya, dalam contoh saya punya matriks A yang beranggotakan 3, 1. Nah, di sini terlihat bahwa matriks A ini hanya mempunyai 1 baris, tetapi dia mempunyai 3 kolom. Kalau matriks baris itu intinya yang punya 1 baris. Berbeda dengan matriks kolom. Kalau matriks kolom itu yang terdiri dari 1 kolom atau matriks yang berordo n kali 1. Nah, kalau matriks B ini atau matriks kolom itu kolomnya 1, tapi barisnya ada banyak. Sedangkan kalau matriks baris itu matriks yang punya 1 baris tapi banyak kolom. Kemudian ada matriks persegi, yaitu matriks yang mempunyai banyak baris sama dengan banyak kolom atau berordo n kali n. Nah, contohnya ingat ya, kalau baris itu yang mendatar, kalau kolom itu yang menurun. Kalau di sini ada baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Jadi ordonya 2 kali 2. Di mana banyak baris dan kolom itu sama, maka matriks ini bisa kita sebut sebagai matriks persegi. Kemudian ada matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama bernilai. Nah, kalian tahu enggak yang diagonal utama itu bagian mana? Ya, betul, yang ini. Ini merupakan diagonal utama. Nah, elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Kita lihat ya bahwa di atas diagonal utama ini adalah 0 semua. Nah, maka matriks ini bisa kita sebut sebagai matriks segitiga atas. Kemudian ada matriks segitiga bawah. Nah, kalau segitiga bawah ini kebalikannya dari segitiga atas. Kalau segitiga bawah ini yang berada di bawah diagonal utama yang Nah, kalau ini nilainya 0 semua, ini disebut segitiga bawah. Kalau yang atas semua itu matriks segitiga atas. Kemudian ada lagi matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Nah, kalau ini diagonal utamanya bernilai 3, negatif 2, dan 1. Sedangkan elemen pada selain diagonal utama itu bernilai 0 semua. Ya, lihat ini 0 semua. Nah, maka ini bisa kita sebut sebagai matriks diagonal. Kemudian ada matriks identitas, yaitu matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Bisa dilihat ya, kalau di sini pada matriks G ini diagonal utama bernilai 1 semua, sedangkan pada selain diagonal utama itu bernilai 0. Kemudian ada matriks tegak,
yaitu matriks dengan banyak baris lebih banyak dibanding dengan kolom. Bayangkan saja kalau tegak itu kan berarti berdiri ya, berdiri tegak. Jadi matriksnya itu yang panjang, memanjang ke bawah. Misal ini saya berikan contoh matriks yang beranggotakan 2, negatif 3, 1, 4, negatif 7, dan 4. Coba perhatikan perbedaan dengan matriks datar. Nah, kalau datar ini, matriks dengan banyak kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyak baris. Lihat ya, matriks H dengan I. Kalau H itu memanjang ke bawah, sedangkan yang I itu mendatar, menyamping. Jadi lebih panjang. Kalau ini lebih tinggi. Kalau di sini matriks tegak itu kolomnya ada 2, sedangkan barisnya ada. Sedangkan pada matriks datar itu kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4, sedangkan barisnya ada 2. Nah, kalau begini disebut sebagai matriks datar. Dan yang terakhir ada matriks 0. Pasti paham ya apa itu matriks 0? Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi berapapun ordonya yang penting itu isinya harus 0 semua. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai matriks. Paham ya? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang transpose matriks. Apa sih transpose matriks itu? Transpose matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom dan sebaliknya. Dengan kata lain, kalau transpose itu ya mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Untuk simbolnya sendiri, transpose matriks dinyatakan dengan A pangkat T besar. Ingat ya, simbol matriks itu harus menggunakan huruf kapital. Nih, saya punya contoh. Misal saya punya matriks A yang beranggotakan 6, 10, negatif 2, dan negatif 10. Nah, coba kita lihat mana yang baris, mana yang kolom. Ya, betul. Ini baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Di mana konsep transpose ini menjadikan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Nah, di sini kita punya baris 1, maka kalau kita transpose, maka baris 1 ini akan kita rubah menjadi kolom. Jadi ini kita rubah menjadi kolom. Nah, yang awalnya mendatar kini menjadi menurun. Begitu juga dengan baris kedua, ini kita jadikan kolom kedua. Maka diperoleh A transpose yaitu 6, negatif 2, 10, dan negatif 1. Nah, dari matriks A tadi kan kolom pertama kan isinya 6, negatif 2. Kolom kita jadikan baris 6 dan negatif 2. Nah, cocok ya. Kemudian kolom kedua 10 dan negatif 10 kita rubah menjadi baris kedua, menjadi 10, negatif. Gimana? Mudah bukan? Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu kesamaan matriks. Dua matriks A dan B dinyatakan sama, ditulis A sama dengan B jika kedua matriks tersebut ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Ingat ya, kesamaan matriks ini berarti punya 2 syarat. Nah, apa saja syaratnya? Ya, yang pertama ordonya harus sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Untuk lebih memperjelas, langsung saja kita ke contoh ya. Diketahui matriks P, yaitu anggotanya 1, 8, 0, dan 5, serta matriks I beranggotakan 1, 8, 0, dan 5. Nah, kita identifikasi dulu. Matriks P ordonya berapa? Iya, betul, 2 kali 2. Kalau matriks Q? Iya, betul. 2 kali 2. Diperoleh dari mana? Ingat ya, ini baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2. Itu juga dengan matriks Q, ini baris 1, baris 2,
kolom 1, kolom 2. Jadi ordernya sama ya. Nah, kemudian elemen-elemennya seletak. Coba kita lihat. Elemen pada baris 1 kolom 1, berarti 1. Kalau matriks Q, baris 1 kolom 1. Nah, sama ya. Kemudian baris 1 kolom 2. Elemennya 8, baris 1 kolom 2. Elemennya juga 8, berarti sama. Kemudian baris kedua kolom 1. Nah, nilainya 0. Baris kedua kolom 1. Nilainya juga 0, berarti sama. Yang terakhir baris 2 kolom 2. 5. Baris 2 kolom 5. 2 juga 5. Nah, berarti elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Kesimpulannya apa? Nah, dapat disimpulkan P sama dengan Q karena ordonya sama 2 kali 2 dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Bisa dipahami ya? Jadi syarat dari kesamaan matriks ini ordonya harus sama serta elemen yang seletak bernilai sama. Dan itu sudah dibuktikan oleh matriks P dan matriks Q. Kemudian saya punya contoh satu lagi. Saya punya matriks A 3, 2, 2, 1 dan matriks B 3, 1, 1, 2, 0, 4, 1, 1. Nah, kita identifikasi dulu. Yang pertama matriks A, ini ordonya berapa? Iya, betul. 2 dikali 2. Diperoleh dari mana? Ini punya 2 baris dan punya 2 kolom. Nah, sedangkan kalau matriks B, ordonya berapa? Iya, betul. 3 dikali 3. Diperoleh dari mana? Ingat ya, kalau baris itu yang mendatar, kalau kolom itu yang menurun. Barisnya ada 1, ada 2, ada, kalau kolomnya ada 1, 2, 3. Nah, berarti berorder 3. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ordonya tidak sama. Kalau tidak sama berarti dua matriks ini tidak sama. Kalau ordonya saja tidak sama, apalagi isinya. Kita lihat ya, pada baris ke-1 kolom ke-1 ini nilainya 3. Terus, oh ini juga kepasan nilainya sama. Kemudian baris ke-2 kolom ke-1, 2 juga sama. Kita lihat ke baris 1 kolom kedua, nilainya 2 di sini. Nah, elemennya seletak tidak bernilai sama, maka matriks ini bukan merupakan matriks yang sama. Jadi kesimpulannya apa? Dapat disimpulkan A tidak sama dengan B karena ordonya tidak sama dan elemen-elemen yang seletak tidak bernilai sama. Ya, karena ordonya tadi yang matriks A 2 kali 2, kalau matriks B 3 kali 3. Nah, ordonya kan sudah beda ya, apalagi. Gimana? Apakah masih bingung? Saya rasa materi ini cukup mudah. Untuk lebih memperdalam, saya punya satu soal. Nah, coba murid-murid kerjakan. Diketahui matriks A beranggotakan negatif 3, 4, 3, 3, 2, 1, 5, negatif 1, negatif 2, 6, 1. Soal yang pertama, tentukan elemen-elemen pada baris ketiga. Yang soal B, elemen-elemen pada kolom kedua. Soal ketiga, elemen pada baris keempat kolom ketiga. Dan yang terakhir, nilai dari A4. Saya rasa ini cukup mudah kalau murid-murid memperhatikan penjelasan dari awal. Saya beri waktu 5 menit ya. Nah, gimana? Sudah selesai? Mari kita langsung bahas ya, supaya kalian tidak penasaran. Bener gak sih jawabanku? Nah, untuk soal yang pertama, tadi ditanyakan elemen-elemen pada baris ketiga. Kita identifikasi dulu baris ketiga itu yang mana? Ini kan baris 1. Ini baris 2. Ini baris ke-3. Dan ini baris ke-4. Elemen pada baris ketiga berarti yang saya kotai biru. Elemen-elemennya ada 5, negatif 1, dan negatif 2. Kemudian elemen-elemen pada kolom kedua. Kolom tadi yang
memanjang ke bawah ya. Ini berarti kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Yang ditanyakan pada kolom kedua berarti elemennya yaitu 4, 2, negatif 1, dan 1. Kemudian elemen pada baris keempat kolom ketiga. Nah, baris keempat yang mana? Yang 1, 2, 3, 4, yang 6, 1, 2. Kolom ketiga yang 1, 2, 3, yang ada garis biru. Nah, elemennya itu terletak pada perpotongan baris keempat dan kolom ketiga, yaitu bernilai 2. Jadi, elemen pada baris keempat kolom ketiga yaitu 2. Dan yang terakhir ada A41. Nah, tadi kalau murid-murid sudah memperhatikan penjelasan tentang pengertian matriks, pasti paham apa arti dari A41. Nah, coba apa arti dari A41? Iya, betul. A41 itu artinya elemen yang terdapat pada baris keempat kolom ke-1. Ingat ya, penulisan matriks tadi, baris dulu, baru kolom. Nah, berarti kalau A41 itu, yang 4 itu baris, yang 1 kolom. Nah, kita lihat pada matriks A ini tadi, baris keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti yang ini ya, kolom ke-1. Kolom pertama berarti ya. Nah, elemen A41 itu yang terletak pada perpotongan baris dan kolom. Maka nilai dari A41 yaitu 6. Betul. Nah, mudah bukan? Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!